Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Nasution, mahasiswa dari STKIP Pelita Nusantara Buton, jurusan PGSD semester 4. Selanjutnya kaitannya tentang pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah inovasi pendidikan oleh dosen pengampu Juflin SPD MPD. Selanjutnya berbicara tentang inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah salah satu mata kuliah yang penting untuk kemudian dipahami oleh setiap calon guru, terkhusus kepada setiap mahasiswa, sebab pendidikan di dalam prosesnya banyak mengalami problematika. Untuk itu tentu guru harus mampu melakukan inovasi demi tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, guru juga harus mampu membimbing peserta didik untuk mencapai 3 kecerdasan peserta didik itu, yaitu kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih jauh membahas terkait dengan inovasi pendidikan, tentu terlebih dahulu kita membahas poin per poin dari kata inovasi pendidikan itu sendiri. Inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yang artinya ide, gagasan, atau buah pemikiran seseorang, dimulai dari bentuk abstrak sampai dengan konkret. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Inggris yang artinya education. Pendidikan juga merupakan suatu hal yang diperoleh seluruh umat manusia untuk menggali potensi di dalam dirinya melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu suatu usaha yang dilakukan seluruh umat manusia untuk mencapai kenyamanan, kedamaian, ketenangan, terkhusus kepada seluruh generasi yang mengemban misi ke depannya demi mewujudkan masyarakat adil makmur. Itu berangkat dari 2 pengertian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu gagasan yang baru seiring dengan kondisi dan zaman yang dilakukan untuk menggali potensi manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya, di dalam prosesnya inovasi pendidikan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu discovery. Discovery yaitu penemuan yang sudah lama namun diperbaharui kembali menjadi lebih baik lagi. Contohnya penemuan Isaac Newton tentang hukum percepatan dan gravitasi yang diperbaharui lagi oleh Albert Einstein untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, invention. Invention adalah suatu inovasi yang baru yang belum ditemukan sebelumnya, yang berangkat dari hasil buah pemikiran si pemikir itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dari inovasi pendidikan. Tujuan dari inovasi pendidikan yaitu sebagai solusi baru atas persoalan-persoalan di dalam sistem pendidikan, dan yang lebih utama yaitu memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam sistem pendidikan secara inovatif. Selanjutnya, sasaran inovasi pendidikan. Sasaran inovasi pendidikan terdiri atas 5, yaitu guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat. Selanjutnya, model-model inovasi pendidikan. Ada 2 model inovasi pendidikan, yaitu top down yaitu hasil inovasi yang dilakukan oleh otoritas yang sasarannya ke struktural ke bawah. Yang kedua yaitu bottom up. Bottom up ini yaitu inovasi yang dilakukan oleh bawahan yang menjadi tawaran kepada pimpinan atau otoritas agar kemudian diterapkan di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, proses inovasi pendidikan. Di dalam prosesnya, inovasi pendidikan dibagi atas 4, yaitu invention, yaitu penemuan.
yang kedua development, pengembangan, tiga diffusion atau penyebaran, dan yang keempat adoption atau penyerapan. Selanjutnya tahap proses keputusan inovasi. Di dalam prosesnya tahap proses keputusan inovasi ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama tahap pengetahuan, kedua tahap bujukan, yang ketiga tahap keputusan, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima tahap konfirmasi. Selanjutnya tipe-tipe keputusan inovasi. Di dalam tipe-tipe keputusan inovasi ini terbagi atas 4. Yang pertama itu keputusan opsional, yang kedua keputusan kolektif, yang ketiga keputusan otoritas, dan yang keempat keputusan kontingensi. Selanjutnya macam-macam strategi inovasi pendidikan. Menurut Syarifuddin, strategi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas dari inovasi pendidikan. Perubahan ke arah yang diinginkan tergantung pada ketepatan penggunaan strategi pendidikan itu sendiri. Selanjutnya ada 4 macam penggunaan strategi inovasi pendidikan. Yang pertama fasilitatif, yang kedua pendidikan, yang ketiga persuasif atau bujukan, dan yang keempat strategi paksaan. Selanjutnya sistem pendidikan kita saat ini menganut sistem kurikulum K13 itu, yang mana kurikulum K13 ini adalah hasil inovasi dari 2 kurikulum sebelumnya. Selanjutnya bahwa kurikulum K13 yang saat ini cukup efektif dan cukup relevan dengan zaman yang sekarang, tentu dapat dilakukan evaluasi atau inovasi lagi sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya dengan zaman. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.